Pada praktek yang ke-11 ini topiknya adalah rangkaian listrik campuran antara seri dan paralel. Nah, kalau sebelumnya kita sudah melihat sifat dan karakteristik rangkaian secara seri, bahwa harusnya sama di setiap resistor ya. Kemudian yang berbeda adalah tegangannya. Kemudian kalau yang paralel itu adalah harusnya yang berbeda di setiap resistor, namun tegangannya sama. Nah, dari sifat inilah nanti ini kalau kita akan gunakan untuk menganalisis analisis rangkaian campuran gabungan ya antara seri dan paralel. Nah, teman-teman harus bisa menganalisis per bagian dulu. Nah, pada UTS kemarin itu ada satu soal ya yang teman-teman kebanyakan salah ya. Yang benar hanya 3 orang kalau nggak salah. Nah, itu kebanyakan langsung menghitung nilai arus misalnya ya. Di situ saya tanyakan nilai arusnya, tegangannya langsung menggunakan tegangan sumber. Padahal tegangan yang ada, memang di situ ada rangkaian paralel, tapi tegangannya harus dicermati bahwa di situ tidak murni langsung berupa rangkaian paralel, tetapi di situ ada gabungan. Nah, sehingga perlu kita analisis. Nah, untuk kali ini kita nanti akan melihat berdasarkan bagaimana kita mengukurnya ya. Kalau kita ukur kemudian kita amati. Nah, pada praktik ini nanti rekan-rekan diharapkan bisa memahami rangkaian listrik campuran seri dan paralel seperti apa, perbedaannya di mana, kemudian nanti juga bisa mengukur, cara mengukur hambatan, tegangan, dan arusnya. Pada prinsipnya sama dengan praktik yang sebelumnya, cara mengukurnya, cuma yang perlu diperhatikan adalah titik-titik pengukurannya. Nanti silahkan bisa dicermati. Kemudian selain itu juga bisa menghitung bagaimana ini seperti di pelajaran teori yang di mata kuliah teori yang pernah kita ujikan di UTS. Nah, itu nanti teman-teman silahkan bisa bandingkan bagaimana kalau dihitung dengan ini diukur ya. Jadi, oke, kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa ini ya melihat karakternya bagaimana kalau rangkaian listrik campuran. Tentunya ini menggabungkan antara sifat dan karakteristiknya rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk bahan praktiknya kita sama ya, kita masih menggunakan sirkuit wizard. Nah, di sini perlu dicermati rekan-rekan. Kebanyakan salahnya di sini. Nah, di sini adalah rangkaian campuran. Saya gunakan 3 buah resistor dengan konfigurasi seperti gambar 1 di sini. Harapannya untuk memudahkan dalam memahami. Nah, terserah nanti ini resistornya mau disusun berapa. Nah, selama dia sejajar seperti ini. Nah, ini nanti akan namanya paralel ya. Selama ini sejajar, resistor 1 ini dengan resistor 3 ini sejajar di satu titik yang sama untuk sumber tegangannya, maka ini namanya paralel. Oke ya. Misalnya nanti di sini ada resistor lagi, misalnya. Nah, ini nanti juga bisa, ini namanya paralel. Bisa sampai tak terhingga ya, artinya bisa sampai puluhan dan sebagainya. Bahkan ratusan, tetapi prinsipnya sama. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Kemudian, rangkaian paralel ini diserikan dengan resistor R1 ini. Nah, sebenarnya kalau rekan-rekan semua dulu pernah belajar di fisika, pasti pernah belajar seperti ini. Ini sebenarnya bagi yang sudah pernah belajar ini sangat mudah dan mungkin sudah apa dalam mengerjakannya sudah hafal ya. Tapi di sini perlu dicermati lagi kalau yang belum paham ini harus dipahami bahwa dalam rangkaian listrik ini kita harus selesaikan bertahap terlebih dahulu. Nah, kemudian caranya seperti yang ada di teori kemarin. Cara penyelesaiannya adalah ini nanti ini untuk melihat hambatannya, totalnya ini di paralel terlebih dahulu, kemudian baru diserikan dengan ini R1 ini.
Nah, ini caranya ya. Jadi silahkan yang paralel diselesaikan terlebih dahulu, kemudian baru diserikan. Namun di sini yang nanti akan kita cermati adalah pengukurannya bagaimana. Oke. Nah, kemudian yang menjadi perlu dicermati lagi bahwa, nah kebanyakan teman-teman kemarin saat diminta untuk menghitung nilai arusnya R2 ini, ya, IR2 misalnya ya. IR2 ini memang rumus dasarnya adalah V dibagi R. Ini selalu kita ini terus ya, rumus ini, biar nanti teman-teman sampai hafal. Tapi V-nya ini bukan V yang ini. Nah, ini bukan di sini. Nah, bukan ya, tapi V-nya adalah VR2. VR2 itu V antara titik, kalau ini kasih titik ya, ini titik di sini adalah titik A, ini titik B di sini, nah ya, kemudian ini titik C yang terakhir di sini. Nah, titiknya. Maka VR2 ini adalah V yang ada di titik B dengan C. Nah, titik C ini juga bisa kita taruh di sini ya, C sama. Nah, sehingga ini harus diketahui dulu untuk menghitung IR2 ini, arus yang ada pada R2 ini, V-nya ini adalah VBC, bukan V totalnya. Dibagi R-nya adalah R2. Nah, seperti itu. Ya. Ini juga R2. Jadi, rangkaian campuran ini yang harus dicermati adalah tegangan yang jatuh pada resistor tersebut, itu apakah langsung dari power supply yang ini, atau dia terhambat oleh resistor. Nah, kalau dalam hal ini dia kan terhambat oleh resistor R1 ini. Nah, maka dia terpasang secara seri. Sehingga harus diukur dulu, dihitung dulu tegangannya. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan menggunakan alat ukur untuk mengukurnya. Kemudian secara analogi bahwa tegangan, kalau ini kan aja sudah A ke C, ya, dari sini ke sini kan tegangannya ini total nih ya. Karena sesuai dengan ini, tegangan yang ada di power supply 12 volt. Nah, sedangkan yang ada di BC ini, nah, BC ini kan separuhnya, jadi cuma dari sini ke sini. Nah, ini otomatis akan lebih rendah, akan lebih kecil dari tegangan yang 12 volt ini. Tegangannya bagaimana nilainya? Nah, tegangannya ini adalah tegangan dari total, ya kan? Misalnya ya, VBC ini didapat dari mana? Nah, VBC ini dari V total dikurangi VR1. Nah, dan ini rangkaian seperti ini belum tentu ya, artinya persamaan ini belum tentu sama karena kita melihat dari rangkaiannya. Yang pasti sama adalah bahwa I sama dengan V per R. Nah, ini adalah V sumber ya, V total ya, atau V sumber ini adalah dikurangi dengan VR1. VR1 yang ada VAB. Nah, VAB ini adalah VR1. Ini adalah VR1. Nah, seperti itu. Nah, VR1 harus dihitung dulu. VR1 itu nilainya dari mana? Nah, VR1 adalah I dikali R1. Nah, karena I yang ada di sini, dia kan sebagai seri nih, resistor ini. Maka arusnya dia akan sama dengan arus yang ada di totalnya, dengan yang ada di keseluruhan seperti ini. Nah, seperti itu akan sama. Jadi seperti itu ya, saya ingatkan kembali. Nah, yang nanti akan berbeda itu arusnya adalah arus yang ada di ini, VR2 ini sudah mulai berbeda nih, yang arus masuk ke sini. Dan yang ada ke sini sudah mulai beda karena dia akan terbagi. Ya, jadi akan terbagi, arus totalnya ke sini, dia akan ke R2 dan juga dia akan mengalir ke R3. Nah, itu ya, saya mengingatkan kembali. Silahkan nanti bisa teman-teman lihat di teorinya. Dalam hal ini persamaannya, ini hanya berlaku untuk gambar 1 ya. Jadi rangkaian campuran itu persamaannya menyesuaikan gambar.
rangkaiannya. Nah, dalam hal ini saya buat di sini, ini adalah persamaan yang berlaku untuk gambar satu di sini ya, dengan konfigurasi seperti ini. Maka rumus ini tidak hafalan, tetapi ini adalah hasil analisis dari rangkaian. Jadi kalau rumus pastinya hafalnya adalah ya V sama dengan I kali R itu hukum Ohm tadi. Tetapi nah, I yang mana, V yang mana, R yang mana itu nanti mengacu ke rangkaian. Ini seperti itu ya. Nah, dalam rangkaian gambar satu ini, ya kan. Nah, I total, arus total. Nah, itu sama dengan yang ada di arus IR1 atau I1 kita sebutnya. I1 itu adalah arus yang mengalir di R1. Jadi ini I1. Nah, ini sama karena dia satu untai. Nah, kemudian dia akan sama dengan I2 ditambah I3. I2 ditambah I3 ini akan sama dengan I total karena dia akan terbagi menjadi dua. Bagaimana kalau ada R4? R4-nya juga diparalel di bawahnya. Maka nanti dia akan sama dengan I2 tambah I3 tambah I4. Seperti itu. Tergantung dari rangkaiannya. Nah, analisis di rangkaian campuran ini memang harus dicermati dari bagian per bagian. Dengan rumus dasarnya adalah dari hukum Ohm tadi. Nah, jadi di rangkaian gambar satu ini adalah I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, kemudian tegangannya bagaimana? Tegangannya VR2 itu tegangan BC ya. Jadi tegangan antara titik B ini dengan titik C nih. Nah, itu sama dengan VR3. VR3 ya VR yang ada di R3 ini. Yang ini ya. Atau sama juga dengan VR2. VR2 sama dengan VR3. Nah, ini adalah sama. Karena dia di paralel. Selama hubungannya atau konfigurasinya paralel resistornya itu, maka tegangannya sama. Kecuali kalau sudah di seri nanti akan berbeda. Nah, sedangkan di V total ya, V adalah V total, yang saya maksud adalah V yang ada di sini, sumber tegangan ini. Nah, ini nilainya itu adalah VR1 ditambah VR2. VR1 yang mana? VR1 itu VAB, yang ini, V yang ada di sini. Nah, ini adalah V yang ada di titik A dengan titik B ini. Ini adalah VR1 nilainya ditambah VR2. VR2 itu V yang ada di titik B dan C ini. Nah, maka bisa diganti karena VR2 itu diparalel dengan VR3. Nah, maka bisa juga V total ini sama dengan VR1 ditambah VR3. Ini khusus berlaku di rangkaian campuran yang gambar satu ini. Jadi nanti kalau rangkaiannya berbeda lagi, ya tentunya analisis persamaannya akan berbeda lagi. Nah, tapi kuncinya adalah hukum Ohm tadi ya. Nah, kemudian satuannya masih sama, yang digunakan adalah dalam satuan ampere dan volt tegangannya. Harusnya ampere, tegangannya volt. Ini harus selalu diingat. Nah, kemudian istilah berikutnya VR1 itu adalah tegangan pada R1, VR2 itu adalah tegangan pada R2, dan seterusnya ya. Silahkan dicermati. Nah, kemudian dalam gambar yang pertama tadi, gambar satu tadi, nah itu kalau kita analisis ke menjadi sebuah persamaan, nah itu akan menjadi seperti ini. R totalnya kan karena di rangkaian ini seperti yang di awal tadi ya, saya jelaskan. R totalnya adalah ini. R yang ada di sini, ini kan dia diserikan dengan R paralel 23. Nah, maka ini dijumlahkan dengan RP-nya. Oke, seperti itu ya.
Nah, kemudian ini ada sedikit ralat ya, teman-teman. Ini maksudnya adalah RP biasa ya, bukan super RP. Ini saya ralat ya. Ini adalah RP. Nanti saya perbaiki. R1 ditambah RP ya. Oke. Ini bukan super RP, tapi ini adalah RP. R total sama dengan R1 ditambah RP. RP adalah R paralel. Nilainya adalah dari ini. Nah, super R2 tambah super R3. Oke, ini ralat. Ini R1 plus RP ya, bukan super RP. Nanti saya perbarui di lab sheet-nya. Kemudian untuk arus totalnya adalah V ini adalah V total atau V sumber dari baterai dibagi R total. Oke, kemudian untuk arusnya sesuai yang saya jelaskan tadi adalah rumus dasarnya adalah V dibagi R, tetapi di sini adalah lihat kalau di sini yang R1 berarti ini V-nya adalah VR1, R-nya adalah R1. Begitu juga untuk R2 dan R3. Nah, kemudian untuk arus totalnya itu bisa kita hitung juga dari I1 karena dia dipasang seri di situ, maka bisa kita lihat di situ. Atau juga hasil penjumlahan I2 ditambah I3. Atau juga kita bisa dapatkan dari V di sini adalah V sumber dibagi R total. Ini sama dengan yang atas tadi. Nah, seperti sama dengan yang ini ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan? Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada, nanti kita masuk ke simulasi ya. Oh, silahkan Mas Muhammad Ivan. Apa? Ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak, siap menyampaikan. Belum ada Pak. Oke, terima kasih. Baik, untuk praktiknya nanti kita akan gunakan ini ya, circuit wizard lagi, membuat rangkaian seperti ini, dan nanti kita coba kita lihat kalau ini kita ukur nilainya apakah sama ya nanti. Tapi untuk perhitungannya nanti silahkan dihitung di dalam analisis rangkaian ya. Oke, ini akan saya ganti dulu. Untuk di lab sheet-nya, tidak ada pertanyaan ya. Akan saya masuk ke simulasi. Oke. Dan mungkin teman-teman juga bisa mencoba untuk simulasinya sambil menyimak di sini juga bisa, atau nanti bisa Anda coba setelah Anda praktik ya. Oke, ini sedang saya buka di sirkuitnya. Bentar. Oke, sudah tampil belum rekan-rekan? Pak, siap sudah Pak. Baik, oke sudah tampil ya. Oke, nah seperti biasa nanti kita buat project baru, kemudian oke. Nah di sini kita akan ngambil power supply ya, DC ya tadi, power supply DC. Oke, ini bisa kita zoom ya biar lebih jelas. Kemudian kita ambil resistor yang ada di sini.
Ini sama dengan kemarin sebenarnya, cuma yang membedakan adalah susunannya ya. Kemudian ini Anda bisa putar. Oke. Nah, kemudian Anda sesuaikan nilainya. Ya, di sini kita menggunakan nilai 1 kilo, kemudian ada R2-nya 300 dan R3-nya 1,2. Ini adalah 300. Oke, Anda bisa ketikkan 300 dan nanti di sini ada 1,2 R3-nya. Atau juga 1200. Jadi seperti itu. Kemudian ini bisa langsung saja kita gabungkan. Namun nanti sebelum dipasangkan ke sumber tegangan, kita ukur terlebih dahulu ya nilai ininya, resistansinya. Oke. Sebentar. Bentar ya, ada kendala teknis nih, mouse-nya. Oke, kemudian kita rangkai seperti yang ada di lab sheet. Anda rangkai serapi mungkin ya. Kemudian ini Anda gabungkan. Nah, di sini kita sudah mempunyai rangkaian resistornya. Ini nanti bisa kita ukur terlebih dahulu nilai hambatannya menggunakan ohmmeter digital ya. Bisa Anda ambil dari virtual instrument yang ada di sebelah kanan. Nanti Anda ukur terlebih dahulu. Nah, yang diukur adalah dari titik ujung ke ujung di sini ya. Di sini kita sesuaikan terlebih dahulu alat ukurnya dengan posisi ohmmeter. Perhatikan di sini sudah muncul simbol ohmnya ya. Kemudian Anda ukur. Ini boleh, karena ohmmeter itu tidak ada polaritasnya, boleh bolak-balik ya. Dari sini sampai ke ujung satunya. Nah, kalau dari perhitungan, itu nilainya berapa? Nah, nilainya nanti adalah 1 per 1/300 ditambah per 1200. Kemudian hasilnya nanti dijumlahkan dengan 1 kilo. Nah, atau langsung kita ukur. Nah, seperti ini. Maka nilainya adalah 1,24. Nah, jadi hasil paralelnya R2 dengan R3 ini itu nanti nilainya sekitar 240 ya, karena dia lebih kecil dari 300 tentunya. Dan nanti hasil dari paralel ini kita jumlahkan dengan R1 yang nilainya 1 kilo, sehingga hasil totalnya adalah 1240 atau 1,24. Nah, ini adalah resistor totalnya. Nah, tentunya nanti bisa kita lihat juga nilai arus totalnya dari perhitungan tegangan sumber dibagi nilai R totalnya ini. Nah, setelah ini Anda baru bisa menghubungkan ke power supply atau sumber tegangan. Ini silahkan nanti di stop dulu. Nah, kemudian ini kita lepas dan kita hubungkan dengan sumber tegangan. Nah, di simulasi itu di lab sheet saya pilihkan tegangan 12 volt ya. Nah, ini silahkan sumber tegangan ini diubah dulu nilainya dengan nilai 12 volt dengan cara double klik. Kemudian Anda tinggal masukkan nilainya.
seperti ini. Ini tadi 1,2 ya. Oke. Nah, kemudian ini sudah jadi. Nah, sekarang kita akan lihat dulu apa nilai dari arus total. Maka kita bisa ambil di sini arusnya. Kita ubah dulu alat ukurnya menjadi arus ya. Nah, kita lepas. Kemudian kita hubungkan seperti biasa ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita jalankan. Maka di sini akan muncul arus berapa? Bisa dilihat, Mas Muhammad Ivan, berapa nilainya ini? Arus Izin Pak, siap 9,58 mikroampere Pak. mili ya, ini 9,58 Siap Pak, miliampere Pak. miliampere. Oke. Kalau misalnya ini kurang jelas, kursornya bisa Anda arahkan ke layar itu, nanti akan muncul informasi di situ, current-nya 9,58 mA atau miliampere. Ini arus totalnya. Ya, kemudian ini Anda bisa tulis atau catat di tabelnya, tabel pengamatan. Ini adalah arus total atau arus I1, IR1. Sama ya, arus total atau arus I1. Karena dia ada di mulai keluar dari sumber tegangan ya. Atau masuk ke sumber tegangan itu adalah arus total. Arus total bisa diukur dari sini, di atasnya, atau di bawahnya sumber tegangan. Oke, sama. Nah, kemudian ini adalah I1. Nah, setelah itu kita perhatikan, kita ukur arus yang ada di R2 dan R3. Nah, ini harus kita perlebar lebih dahulu, biar nanti kita bisa pasangkan alat ukurnya. Oke. Nah, kemudian ini kita lepas terlebih dahulu rangkaiannya. Kita sisipkan alat ukur ampere meter ya. Ini adalah untuk. Nah, ini bisa Anda ubah juga sih sebenarnya nilainya alat ukurnya ini. Ini misalnya Anda ubah jadi A atau ampere meter itu A bisa. Ini A1 juga bisa. Kemudian di sini ada lagi, Anda ambil lagi di sini. Untuk mengukur ini silahkan Anda posisikan serapi mungkin ya, biar nanti mudah untuk kita mengamati ya. Oke. Kalau kurang rapi, Anda bisa gambar ulang lagi, misal dihapus kabel-kabelnya ini, biar nanti agak Anda mudah. Untuk mengukur arus yang ada di R1 maupun R2, itu Anda bisa lihat juga, atau bisa ukur juga dari outputnya di resistor ya, tidak harus di inputnya. Ini saya pasang sedemikian. Nah, kemudian kita pasangkan ulang ya. Ini kita sisipkan masuk ke ampere meter dulu. Ini untuk I2-nya. Kemudian dia outputnya kan akan tergabung di sini. Nah, ini di ground-nya seperti ini. Nah, kemudian IR3 inputnya tadi dia akan bercabang di sini ya. Kemudian kita sisipkan dan akan. Nah, ini tersambung. Jadi sekali lagi saya ulangi, di sini ada A1 adalah arus yang ada di resistor R1 atau ini juga sebagai arus total. Oke. Kemudian dari R1 ini dia akan dicabangkan menjadi paralel
menuju R2 sebelumnya melewati ampere meter yang kedua ini A2, dan nanti di sini ada, kita ubah dulu A3. Nah, kemudian ini tadi masih posisi voltmeter, jangan lupa silakan diubah ke arus ya, atau current. Ini juga ya, instrumen current. Nah, seperti ini sudah kita bisa mengukur A1 arus yang ada di R1 atau bisa juga sebagai arus total. Kemudian di sini ada A2, kita akan mengukur arus pada resistor R2 ini, dan ada A3, ini untuk mengukur arus yang ada di R3. Nah, ini kita bisa jalankan. Nah, seperti ini. Maka di sini sudah bisa Anda lihat, tentunya di A2 dan A3 ini lebih kecil dari A1, karena IR1 dan IR2 ini itu lebih kecil dari I totalnya. Dan kalau kita lihat, Anda cermati, I2 7,67 ditambahkan I3 1,92, ini nanti akan menjadi I total ini. Akan menjadi 9,58. Kalau ini kita jumlahkan akan menjadi 9,59, tapi ini ada selisih toleransi. Dan ini masih bisa diterima nilai demikian. Ini baru kita mengukur arusnya. Nah, sekarang tegangannya akan kita ukur. Sekaligus juga dengan kondisi seperti ini, kita bisa tambahkan tegangan. Kita ukur menggunakan voltmeter. Ini kita nanti akan ukur tegangan di R1 ya. Ini kita namakan V1. Ya. Kemudian kita pasangkan seperti ini. Karena ini kita paralelkan, jadi tidak perlu melepas rangkaian. Nah, di titik ini. Oke. Nah, ini kita akan mengukur V1 nanti. Anda bisa edit jalurnya biar tampilannya serapi mungkin. Oke, kemudian kita pasangkan V2. V2 ini untuk mengukur tegangan yang ada di R2 ini. Kita pasangkan paralel dengan R2, kita ambil voltmeter ya. Ini Anda bisa ubah dulu labelnya dengan V2 ya, tegangan ya, V2. Oke, Anda lihat seperti ini. Kemudian Anda pasangkan atau Anda ukur, ini probe-nya yang positif, ini yang negatif. Kalau kebalik nanti dia akan muncul tegangan negatif ya. Jadi silakan kalau mau dicoba boleh. Kalau terbalik polaritasnya nanti dia akan muncul negatif. Masih ada satu lagi tegangan untuk R3 atau kita bisa pakai V3 ya. V3. Oke, V3 kita bisa beri label dulu. Ini adalah V3. Tegangan yang ada pada R3. Oke, kita pasangkan. Dia dipasang secara paralel dengan R3. Nah. Oke. Nah, kita sebenarnya sebelum menjalankan rangkaian simulasi, kita bisa analisis dulu dari sini. Nah, tentunya tegangan yang ada di R1, V1 ini pasti akan lebih kecil dari tegangan yang ada di sumber. Pasti akan di bawahnya 12.
Kemudian tegangan yang ada di V2 dengan V3, karena dia pasang paralel ya, maka nanti akan sama. Kalaupun nanti tidak sama persis, paling ada selisih di koma ya, di belakang. Nah, kemudian kita bisa jalankan simulasi ini. Oke ya, Anda cermati di sini kita sudah bisa menampilkan tegangan V1 yang ada di sini ya. V1 nilainya berapa? Ini Orion, Mas Orion bisa menyimak? Nilainya berapa? Izin siap bisa Pak. V1-nya? Izin menjawab siap 9,58 Pak. Oke, 9,58 volt ya. Ini 9,58 volt. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan ini kan lebih kecil dari tegangan sumber ya. Tegangan sumbernya kan 12 nih ya. Tegangannya sumber 12 dan ini tegangan VR1 adalah 9,58. Nah, kemudian kita lihat lagi V2. V2 ini adalah 2,3 ya. Anda bisa cermati 2,3 dan di V3 ini adalah 2,3 juga. Nah, jadi sama ya. Dia sama nilainya. Nah, tetapi dia nilainya juga lebih kecil dari tegangan sumber. Nah, maka kalau rekan-rekan akan menghitung nilai arusnya yang ada di R2 dengan R3 yang terpasang secara campuran seperti ini, itu tidak bisa kita langsung menggunakan nilainya 12 volt. Ya kan, nggak bisa. Tapi nilainya harus dikurangi dulu dengan tegangan yang ada di V1 ini. Nah, sehingga tegangannya tinggal 2,3. Maka nanti kalau kita akan lihat di arus yang ada di ampere meter yang kedua ini, yang A2 ini, silahkan nanti coba dihitung. Pasti akan nilainya sama dengan ini, V2 dibagi R2 ini. Ya kan? Coba nanti, 2,3 dibagi 300. Pasti nilainya akan mendekati 7,67 mA. Nah, begitu juga ini tegangan yang ada di titik, tadi kita ada titik A, B, dan C ya. Nah, tegangan total di sini, nah itu nilainya nanti akan sama dengan V1 9,58 ditambah tegangan yang ada di V2 atau V3 2,3. Sehingga hasil akhirnya 9,58 kalau ditambahkan 2,3 nanti 11,88 ya. Itu akan mendekati nilai. Memang tidak bisa sama persis ya. Artinya ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau dalam perhitungan pasti akan sama persis ya, tidak ada selisihnya. Tetapi dalam praktik itu yang namanya toleransi alat ukur, kemudian juga ada toleransi nilai resistornya sendiri, dan juga ada hambatan dalam penghantar atau kabel itu juga akan pengaruh kepada nilai. Maka idealnya dalam praktik atau eksperimen itu tidak akan sama persis dengan perhitungan. Jadi ada perbedaan selisih koma. Dua digit kedua di belakang koma itu wajar karena itu ada toleransi. Maka nanti bisa juga ini menjadi analisis. Nah, sehingga yang dalam istilah kita ada persentase kesalahan itu bisa dilihat. Nah, alat ukur yang bagus itu mendekati nilai ideal, mendekati ya nilai perhitungannya. Sehingga persentase kesalahannya itu sangat kecil. Maka nanti kalau Anda menjadi engineer, silakan gunakan alat ukur yang persentase kesalahannya paling kecil. Sehingga nilai yang ditampilkan, data yang ditampilkan oleh alat ukur itu mendekati nilai yang sebenarnya. Kalau itu toleransi kesalahannya kecil ya. Atau tingkat akurasinya tinggi ya. Jadi tingkat akurasinya mendekati yang nilai sebenarnya itu semakin tinggi itu semakin bagus. Dan toleransi kesalahannya semakin kecil itu juga semakin bagus. Jangan sebaliknya, alat ukurnya akurasinya rendah, tingkat kesalahannya tinggi ya, itu nanti bisa
Jadi alat ukurnya akan memberikan data yang tidak tepat. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan. Ini pengantar untuk praktik. Silahkan nanti untuk selanjutnya rekan-rekan bisa lakukan sesuai dengan yang ada di lab sheet itu. Nanti silahkan Anda hitung. Dan ini nilainya nanti disesuaikan ya. Di situ yang diganti adalah R1-nya diganti sesuai dengan nilai NIT Anda 4 digit ya. 4 digit ini terakhir NIT Anda dalam satuan ohm. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Seperti itu rekan-rekan. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kira-kira penjelasan saya bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami atau belum? Izin Pak, siap, bisa Pak. Siap, sudah bisa dipahami Pak. Baik, terima kasih. Kemudian ini sedikit saya ajak diskusi untuk ini kegiatan perkuliahan kita. Nah, ini saya harap 10 taruni yang ada di sini bisa mewakili satu kelas, aspirasi satu kelas ya. Karena gini, kita masih ada 7 kali pertemuan karena mata kuliah praktik ini 2 SKS sehingga totalnya ada 18 kali dan kita baru ke 11 hari ini. Nah, maka yang 7 kali itu nanti tentunya dengan sisa waktu yang tinggal 4 minggu lagi sampai UAS. Nah, sebenarnya kan nggak memungkinkan. Nah, ini nanti apakah dalam 1 minggu ini nanti saya berikan 2 topik, tetapi nanti laporannya 1 aja, nggak apa-apa. Jadi 1 atau saya buatkan di hari lain. Nah, ini saya minta konfirmasinya rekan-rekan. Artinya dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan. Nanti masih ada topik yang lainnya. Bagaimana? Saya mohon ini tanggapannya. Izin Pak, mungkin bisa seperti itu Pak, biar nggak terlalu membebankan juga Pak. Yang mana nih? Yang seperti itu yang tadi yang tawaran Tapi untuk opsi tugasnya pertama. Yang mana? Yang Bapak, iya opsi pertama itu yang apa? Okay. Dalam 1 minggu ada 2 kali pertemuan kalau bisa gitu Pak. Oke. Biar cepat selesai Pak. Oke. 1 minggu 2 kali tapi pertemuan. Tapi tugas laporannya digabung ya? Atau gimana? Mas Maulana? Laporannya digabung tapi ya nggak terlalu Pak kalau digabung Pak. Oh, nanti saya buat ini, saya buat bebannya nggak terlalu kalau tugasnya berat. Saran saya dalam pertemuan itu. Oke. Kalau tugas izin Pak. Laporan ini memberatkan nggak sebenarnya ini? Memberatkan nggak tugas laporannya? Izin Pak, kalau izin jawab. Silakan. Apabila didouble kayaknya terlalu Pak, terlalu berat Pak. Oke, ya. Tapi kalau tugas untuk 1, jadi dikasih jangka waktu dulu Pak untuk tugas. Oke. Kalau dari praktek-praktek sebelumnya, izin Pak, siap. Gimana Pak? Kalau dari praktek-praktek sebelumnya, 1 kali tatap muka pertemuan ada 1 tugas, bukan tugas ya, laporan praktek itu memberatkan nggak? Yang modelnya seperti ini. Saya sebenarnya membuat form itu Anda tinggal ngisi itu dari hasil yang Anda dapatkan di sini itu memberatkan nggak? Pengerjaannya itu. Gimana? Kalau hal itu tidak Pak. Tidak ya? Mungkin kalau hal itu tidak memberatkan Pak. Mungkin yang tidak ikut mata kuliah itu mungkin yang kesusahan Pak untuk mengerjakan. Oke. Baik, terima kasih konfirmasinya Mas Maulana. Jadi dari yang
sudah saya koreksi. Saya mengapresiasi rekan-rekan semuanya sudah mengumpulkan, dan saya amati yang ikut Google Meet ini pasti nanti yang mengumpulkannya tepat waktu sebelum selesai. Bahkan ada yang mengumpulkannya setelah praktek ini. Nanti sore ada yang malam udah ngumpulin. Nah, saya mengapresiasi. Dan ada yang paling lambat itu paling 1 hari. Nah, tetapi yang nggak ikut Google Meet ini nggak ada yang dikumpulkan. Nah, padahal saya kalau menilai praktik itu ya dari akumulasi laporan praktik Anda sebenarnya. Karena saya tidak ada ujian ujian UTS atau UAS. Kemarin responsi itu hanya untuk melihat seberapa Anda bisa menerima materi yang saya berikan. Nah, seperti itu. Ini kan nggak tertulis nih. Cuma di laporan itu memang tertulis karena untuk dokumentasi saya bisa melihat apa yang Anda lakukan. Mungkin untuk ke selanjutnya akan saya buatkan form. Setiap praktek akan saya buatkan form sehingga Anda tinggal mengisi. Nah, di praktek selanjutnya nanti masih ada praktek hukum Kirchhoff, kemudian nanti ada osilator, rangkaian sebagai saklar, itu nanti tidak banyak dengan hitungannya. Nanti yang penting saya akan lihat untuk pengukurannya, praktek membuat rangkaian ini, screenshot, kemudian nanti hasil analisis secara singkat aja nggak apa-apa. Seperti yang sudah Anda lakukan itu sudah cukup. Begitu ya. Dan saya kira ini dapat dikerjakan tugas ini, laporan ini kurang dari, kalau Anda full ya mengerjakan, itu kurang dari 2 jam sebenarnya sudah selesai. Estimasi waktunya. Karena Anda tinggal ngisi form, kemudian screenshot dari apa yang sudah ada di layar simulasi itu, menuliskan masukan, seperti itu. Memang ada analisis rangkaian, perhitungan itu hanya sampling aja, satu aja, tidak semuanya kok. Seperti itu ya. Nanti akan saya desain juga di Google Meet-nya. Kalau Anda kosong hari apa ya, rekan-rekan? Pas nggak ada kegiatan, nggak ada kuliah itu. Izin Pak, siap hari Jumat Pak. Hari juga nggak ada Pak. Hari Jumat dari pagi sampai sore nggak ada ya? Izin Pak, siap Pak. Tapi kadang juga kalau ada yang mendadak dipindah ke Jumat Pak. Oke. Kalau ini usulan lagi dari saya, yang hari Jumat itu saya buatkan, kemudian pengantarnya ini saya rekamkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup. Sehingga harapan saya kalau nanti ada rekan lain yang sedang kuliah di hari Jumat atau ada kuliah lain, tetap bisa mengikuti dengan cara melihat kalau pas ada waktu luang. Sehingga tetap ada kegiatan pembelajaran, tapi tidak sinkron, kita tidak bisa tanya jawab secara langsung karena nanti akan saya rekam terlebih dahulu, kemudian akan saya submit. Nah, kalau memang rekan-rekan sudah bisa, silahkan. Kalau memang belum, bisa ditanyakan nanti. Ini untuk mengejar ketertinggalan biar nanti pada saat UAS Anda sudah tidak terbebani ini lagi, sehingga Anda bisa fokus ke mata kuliah lain yang sekiranya perlu disiapkan, seperti itu. Bagaimana rekan-rekan? Sepakat ya? Izin Pak, siap. Izin Siap, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nanti seperti itu. Ya, harapannya adalah kegiatan sesuai dengan jadwal selesai dan tidak ada ketertinggalan. Nah, seperti itu. Kemudian rekan-rekan yang sekiranya belum mengumpulkan ini laporan praktik, silahkan itu walaupun terlambat tetap ini saya terima, memang nilainya tidak semaksimal yang teman-teman kumpulkan sesuai dengan tepat waktu. Karena waktunya 1 minggu saya kira sudah cukup banyak untuk mengumpulkan laporan ya, pengumpulan laporan. Nah, kalau memang ada yang tidak mengumpulkan, itu memang tidak ada nilainya 0 ya. Di situ di e-learning akan saya tuliskan nilai 0 karena tidak ada pengumpulan. Nah, silakan nanti kalau memang ada kendala teknis, silakan konfirmasi ke saya. Nanti akan saya pandu dari sini. Kalau ada kendala teknis, Pak saya nggak bisa mengumpulkannya, seperti itu.
Oke ya. Kemudian ada yang ditanyakan rekan-rekan terkait materi ini atau terkait teknis perkuliahan kita. Silahkan ditanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi. Izin Pak, siap untuk saat ini sudah cukup Pak. Oke, baik, terima kasih. Paham. Oke, baik, terima kasih Mas Maulana. Oke, yang rekan-rekan yang lain sudah cukup juga? Kalau sudah cukup, mungkin bisa. Izin Pak, siap. Sudah cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, mungkin bisa rekan-rekan lanjutkan untuk mengerjakan ini, ya, untuk mengerjakan simulasi ini dan juga nanti bisa langsung diisikan di formnya. Dan kalau sudah selesai langsung dikirimkan aja nggak apa-apa. Seperti itu. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan praktik pada pagi hingga siang hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan materi.